Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita ambil satu sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasehat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur. Hingga saat ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan, dan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Hari ini Bapak, kami boleh berkumpul untuk ibadah bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperingati hari kelahiran-Mu datang ke dunia ini Bapak, untuk menebus setiap kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami bersyukur senantiasa memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Dia Yesus, sungguh indah Dia Yesus. Dia Yesus.
Syukur dan menyerahkan acara ini, tempat ini, dan kita semua supaya dalam pimpinan penyertaan Tuhan kita boleh mengadakan acara perayaan Natal bersama siang hari ini dari awal hingga akhirnya dengan mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sebesar-besarnya. Ucapan syukur kami yang tidak terhingga oleh karena Tuhan yang begitu baik kepada kami semua. Tuhan yang sudah memelihara, memberkati, menjaga, dan melindungi kehidupan kami dari waktu-waktu yang boleh kami lewati hingga saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami bersama-sama kembali di tempat ini dengan sukacita, dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara kami yang dari Purworejo, baik Urip, bahkan dari rekan-rekan dari Sleman, Jogja. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan pimpinan Tuhan. Tuhan boleh mengumpulkan kami, menyatukan kami bersama di tempat ini untuk memperingati dan merayakan Natal bersama. Makasih Tuhan, sungguh kami bersukacita bersama-sama oleh karena Tuhan yang terus memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan yang prima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang boleh hadir. Tuhan yang boleh melawat dan memberkati kami semua, sehingga melalui acara ini kami boleh bersukacita
kami boleh saling menegur, menyapa, saling berkomunikasi dengan baik, membagikan berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya acara ini, tempat ini, dan kami semua dari awal, pertengahan ke akhirnya nanti semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dengan lancar oleh karena berkat pimpinan penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyerahkan semuanya boleh jadi menurut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 117. Mazmur 117 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, karena cuma 2 ayat saja. Mazmur 117 ayat 1 dan kedua. Yang sudah mendapatkannya boleh bangkit berdiri. Yang sudah mendapatkannya boleh bangkit berdiri. Mazmur 117 yang 2 ayat saja. Yang sudah mendapatkannya boleh bangkit berdiri. Mazmur 117 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hanya 2 ayat saja, kita akan baca bersama-sama. Oke, dalam hitungan yang ketiga, saya akan bacakan perikopnya di atas. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. 1, 2, 3 ya, sama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kita akan meresponi ke dalam firman Tuhan ini dengan satu pujian yang berkata, Yesus jalan kebenaran. Kita masih bangkit berdiri. Kita akan bersuka-cita di hadapan Tuhan. Jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
Kita makan glory hanya bagi kemuliaan nama Yesus kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi yang berkata, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Bapak-bapaknya saja, dan Dia lahir untuk kami. Dia Yesus untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Kembali Bapak Ibu. Firman Allah yang hidup, amin. Selamat dunia. Kita akan mendengarkan
kita akan mendengarkan kesaksian ujian dari GPI Banyur. Monggo, boleh berdiri lagi nih. Apa di ini aja nggak ada pesan, nggak ada pesan. Ayo. Wah, ini. Oh ya nih, suruh ngomong dulu. Ini karena lagunya Jawa, lagunya Bang. Ya ini kan Jawa ya. Karena Mbak Siska justru yang nggak tahu. Kan nyanyinya kan gandul pasti, judulnya gandul. Kelihatan semua. Itu apa ya, kita sadar gantung kepada setiap hari, setiap saat, sehingga kita diberikan hati yang gembira, hati yang sukacita. Kalau kita senantiasa ganjur Gusti, ya. Itu intinya seperti itu. Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina rina wengi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina rina wengi kula among percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya seharingan hatiku ayam tentrem hatiku rasa senang saben dina pulang Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina rina wengi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina rina wengi Gandul Gusti. Kula among percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya seharingan hatiku ayam tentrem hatiku rasa senang saben dina pulang Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya seharingan hatiku ayam tentrem hatiku rasa senang saben dina pulang Gandul Gusti saben dina pulang Gandul Gusti saben dina pulang Dengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Penyalaan lilin akan dinyalakan oleh
Yang pertama nanti Bapak Pendeta Sariman, yang kedua nanti Bapak Suroto selaku kadus, Bapak Tukimin, Ibu Kardi, Mbah Lena, nanti Bapak Bambang yang mewakili. Pak Bambang benar ya? Nanti bisa. Ada ya, kita akan angka satu pujiannya berkata, Lina. Nomor 4 kita akan pujian ini sebelum lilin dinyalakan.
Mari kita kembali berdoa sebelum kita bersama-sama menerima renungan Natal dari kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, hari-hari yang boleh kami lewati, kami boleh menjalaninya oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Itulah sebabnya sungguh kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan sebabnya Tuhan, kami boleh bersama-sama saat ini menikmati hidup kami untuk bersama mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menerang setiap kami untuk kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan dalam firman bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua boleh hadir pada saat ini, kesempatan ini. Saya mau bertanya, ada yang baru kali pertama hadir di sini? Ada ya? Oh ya, ada juga ya. Ada ya. Kira-kira bagaimana perjalanannya tadi? Ya, menyenangkan. Ya. Akan jogging-jogging gitu. Akan jogging-jogging. Berarti menikmati ya perjalanannya ya. Jalannya kadang-kadang geruja-geruja, kadang-kadang alus. Kok nek alus terus enggak terus ngantuk ya kita belum diganggu. Jadi kadang jalan seperti itu. Yang kedua pertanyaannya, ada di antara saudara yang masih ingat tema tahun kemarin? Lalen ya, lali aja, aise banget. Nek dipikir ke oke, tadi lali. Kamu kok nek kelingan iso jawab ono hadiahe. Ya. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Oke, ditanya lagi dari anak-anak Pak Sama aja. Ya. Yang jelas tema untuk kali ini, Natal kali ini tahun 2023 ini singkat. Jadi nek dileng-dileng singkat. Tema niki judulnya jangan takut. Jangan takut ya nek jawane aja wedi. Sira aja wedi. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Jangan takut ya, aja wedi. Seperti itu. Dan ini diungkapkan dari Lukas 2 ayat yang 10 ya. Sebenarnya ini agak panjang, ini diambil temanya dari kata itu jangan takut. Itulah sebabnya saya akan bacakan terlebih dahulu dasarnya dari Lukas pasal 10 ini, namun saya bacakan satu perikop mulai ayatnya itu yang ke-8 sampai ayatnya yang ke berapa ini? 20 ya. Lukas pasal 8 sampai 20. Ini judulnya tentang gembala-gembala. Kemudian muncul kata-kata jangan takut. Tadi ceritanya kok jangan takut itu bagaimana? Nah, demikian pembacaannya. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan saya yang membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, judulnya gembala-gembala dari Lukas pasal 2 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka, semuanya sesuai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya, temanya ini dari ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Nah, seperti itu. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu sudah diungkapkan ya, Natal itu sebenarnya apa artinya? Natal sebenarnya artinya itu lahir. Maka ada kata-kata dies natalis ya, perusahaan atau di sekolah-sekolah memperingati dies natalis, artinya berdirinya atau lahirnya perusahaan itu atau sekolah itu. Jadi Natal itu artinya itu lahir. Jadi sebenarnya kita semua itu ya sekali waktu mesti Natalan, karena kita kan pernah dilahirkan. Ada yang tidak pernah dilahirkan karena Natal itu artinya lahir. Nah jadi ya istilah lain ya memperingati ulang tahun. Kan semua ulang tahun itu memperingati hari kelahirannya kan seperti itu. Ini seperti itu, ini seperti ulang tahun, memperingati ulang tahun kelahiran seperti itu. Nah, tetapi ini juga diperingati kelahiran. Ya, Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus. Nah, tema Natal tahun ini yang diberikan dari pihak Sinode ya, Sinode Gereja Presbyterian Indonesia. Kita di bawah naungan Sinode itu yang ada di Tangerang, Jakarta, dan secara nasional temanya seperti itu. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ini muncul kata-kata jangan takut? Ya. Jadi semua orang kan pernah mengalami takut, ya, rasa takut, wedi, ojo wedi. Biasanya sing medeni iki memedi, dadi wedi. Takut karo memedi. Jangan takut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya
rasa takut itu muncul di dalam diri manusia. Semua orang itu punya rasa itu karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam ceritanya kenapa muncul timbul rasa takut, yaitu waktu Adam dan Hawa diciptakan waktu itu belum ada dosa, belum berdosa. Jadi tidak ada rasa takut, dan ketika mereka juga tidak berpakaian, mereka tidak rasa malu karena tidak tahu hal seperti itu, belum berdosa. Tetapi ketika dosa, mereka memakan buah, ya, buah kelebihan, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka terbuka dan mereka akhirnya tahu bahwa ternyata mereka tidak berpakaian, mereka malu dan mereka muncul rasa takut bertemu dengan Tuhan dan dia bersembunyi. Kemudian Tuhan memanggil mereka. Jadi ketakutan itu menghantui di dalam kehidupan setiap umat manusia. Itulah sebabnya kata ini diungkapkan pertama kali kepada orang-orang yang ditemui. Bahkan di dalam peristiwa Natal itu kata jangan takut itu diungkapkan juga kepada Yusuf. Dikatakan pada waktu itu ketika Yusuf muncul pikiran untuk menceraikan Maria karena tunang aku rung apa-apa kok sudah mengandung, kan seperti itu. Dia ingin menceraikan, mau memisahkan. Tetapi kemudian datang malaikat Tuhan dan menemui Yusuf, katakan, jangan takut hai Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu oleh karena Roh Kudus, kuasa Allah yang menaungi. Seperti itu. Demikian juga kata yang disampaikan kepada Maria, ibunya yang mengandung itu, dikatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau yang dikaruniai Allah yang Maha Tinggi. Seperti itu. Jangan takut. Bahkan bukan hanya kepada dua orang ini, tapi juga dikatakan juga kata jangan takut itu kepada namanya Sakaria. Jadi waktu itu yang hampir bersamaan dalam kelahiran itu, nanti yang namanya Yohanes Pembaptis itu beriringan dengan Yesus Kristus. Jadi umurnya seperti itu. Nah, Yohanes Pembaptis itu lahir dari Elisabeth yang namanya Elisabeth, dan suaminya namanya Zakaria. Zakaria itu melayani di Bait Allah, dan pasangan ini sudah berumur, sudah lama dan tidak dikasih momongan. Mereka sudah sekian lama berdoa meminta kepada Tuhan supaya mereka dikaruniai anak momongan. Dan dikatakan itu dia sudah mandul, tidak bisa mengandung, tidak bisa hamil seperti itu. Tetapi bersamaan dengan peristiwa ini, malaikat Tuhan juga menemui Zakaria. Dikatakan jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan karena sebagai manusia itu tidak mungkin dan itu mustahil, dia itu sepertinya tertawa dalam hati dan tidak meyakini. Karena ketidakpercayaannya sampai Zakaria akhirnya itu bisu, dia tidak bisa berbicara. Ketika dia keluar dari Bait Allah dalam melayani Tuhan itu keluar gitu, dan dia harus berkata-kata dengan menulis. Bahkan nama anaknya itu, siapa anaknya itu juga tulisnya itu Yohanes Pembaptis. Jadi peristiwa Natal itu sebenarnya ada dua hal yang sangat mengejutkan. Yang pertama adalah seorang yang masih perawan tapi pengandung. Itu kan mari geger toh, wah ini sing lanang iki sapa iki seperti itu loh, seperti itu kan masih perawan mengandung. Yang kedua justru orang yang sudah mandul, dikatakan sudah tidak bisa hamil melahirkan juga mengandung. Itu yang namakan pekerjaan Tuhan itu yang tidak terbatas, namanya kuasa. Namanya Tuhan Maha Kuasa itu artinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Maha Kuasa. Saudara, saya bertanya ya, Tuhan kan Maha Kuasa. Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang
sangat besar sekali, tidak terbatas, sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Bisa enggak? Tuhan kan bisa menciptakan segala sesuatu saking besar, sangat besar. Tapi sana saking besarnya terus sampai Tuhan tidak bisa mengangkat benda itu. Ya, berarti Tuhan tidak maha kuasa kan seperti itu. Tuhan maha kuasa itu ada Tuhan memang bisa melakukan segala sesuatu tanpa batas dan di luar kemampuan kita. Ya, termasuk namanya tadi orang yang sudah dinyatakan tidak bisa mengandung hamil, tapi akhirnya dia mengandung, yaitu Elisabeth. Dan bersamaan dengan itu, seorang yang perawan yang masih bertunangan, belum ada hubungan dengan Yusuf, itu juga mengandung. Nah, sebagai konsekuensinya kan, resikonya ya, Yusuf dia kecewa karena masih tunangan sudah mengandung. Tetapi juga pada waktu itu konsekuensi yang paling berat sebenarnya adalah seorang yang mengandung tanpa orang tua, ibu bapak itu, dia akan dianggap zina dan dihukum dengan dirajam batu, dilempari seperti itu. Itulah sebabnya kan pernah ada ya cerita orang yang kedapatan berzina, perempuan, kemudian oleh tua-tua orang-orang Farisi Saduki ditangkap dan dibawa di hadapan Yesus pada waktu itu. Suruh menghakimi. Karena menurut hukum Musa, orang yang berbuat zina harus dilempari dengan batu, dirajam dengan batu. Itu sebenarnya pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus pada waktu itu ketika Yesus sudah besar. Nah, ini cerita singkat besar ya. Jadi ada peristiwa seperti itu. Seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa di depan Yesus. Menurut hukum Musa, orang yang kedapatan begini harus dihukum dengan dirajam batu, dilempari dengan batu. Apa jawab Yesus pada waktu itu? Dia berkata apa? Kepada semua orang yang hadir di situ, yang membawa perempuan ini untuk dihakimi, Yesus katakan apa? Satu hal. Siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silahkan yang pertama ambil batu, yang paling besar lah mungkin, lempar pada perempuan ini. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus sudah katakan gitu, dia menulis di tanah. Dikatakan dengan jarinya dia menulis di tanah. Dan ketika dia melihat, ternyata satu persatu orang-orang itu meninggalkan tempat itu. Semua orang. Dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil batu melemparkan kepada perempuan ini. Bahkan batu sekecil pun tidak. Mengapa? Jawabannya adalah karena di antara semuanya itu tidak ada yang tidak berdosa. Karena syaratnya Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, yang pertama suruh melempar perempuan dengan batu. Tidak ada. Kemudian Yesus bertanya kepada perempuan ini, tidak adakah seseorang yang melempari engkau dengan batu? Katakan, tidak Tuhan. Yesus katakan apa? Saya juga tidak akan menghukum engkau, pergilah dengan selamat. Nah, itu dipelesetkan di dalam YouTube, itu media sosial, itu juga, oh berarti Yesus setuju dengan perzinahan, nah, seperti itu. Karena itu kan kedapatan berzina dibiarkan, seperti itu. Oh itu setuju dan oh tidak seperti itu ceritanya. Jadi orang satu-satunya yang paling layak untuk menghukum melempari batu itu hanya Yesus. Karena dikatakan di dalam 1 Petrus 2:22 dikatakan Yesus tidak berdosa, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Yesus pun tidak menghukum. Dia katakan, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ini menunjukkan bahwa pengampunan Tuhan, kasih Tuhan itu lebih besar dari perempuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu tafsirannya apa ketika Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa pertama melempar batu, kemudian dia menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang Yesus tulis di situ kira-kira?
Kurang ngerti ya, tidak tahu ya. Alkitab juga tidak disebutkan tulisannya apa, ini tidak ada. Ini ya hanya perdugaan, hanya yang menduga-duga. Ini tafsiran orang-orang yang belajar di firman Tuhan. Ada kemungkinan yang ditulis oleh Yesus di dalam tanah itu, di tanah itu adalah 10 hukum Tuhan itu. Ya, karena dikatakan siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, yang pertama melempari dengan batu itu. Dan Yesus di antara tulisan itu jangan mencuri. Enggak ada orang lihat, wah aku tahu nyolong nih, tadi tidak berani. Saya masih berdiri karena saya belum pernah mencuri saya belum. Tapi ada kata-kata hukum yang ke-9 apa? Jangan berdusta. Wah aku gede cilik wis tahu ngapusi wong, seperti itu. Akhirnya dia juga pergi. Ada yang masih berdiri di situ, saya tidak berdosa, saya tidak mencuri. Tapi ada katakan jangan membunuh. Hukum yang keberapa itu? Yang ketiga, jangan membunuh. Pernah membunuh, jadi dia pergi. Akhirnya apa? Ketika 10 hukum itu ditulis, tidak ada seorang pun yang sanggup melaksanakan 10 hukum Tuhan itu dengan sempurna, sehingga semua orang tidak ada yang berani melempari. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dalam cerita tentang perempuan yang berzina. Nah, kembali lagi tadi di dalam peristiwa Natal itu ada 2 hal yang luar biasa, bagaimana seorang yang sudah lanjut usia, yang dinyatakan sudah mandul, tidak bisa mengandung, dia akhirnya mengandung dan melahirkan nanti Yohanes Pembaptis. Tetapi yang kedua adalah Maria yang masih perawan juga mengandung oleh karena kuasa Tuhan. Itulah sebabnya ada di dalam Lukas ini bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang dikatakan bagi manusia sudah mustahil karena perawan belum ada pernah menjamah kok mengandung, terus yang sudah dikatakan tidak bisa mengandung kok akhirnya mengandung. Nah, bagi manusia menurut kedokteran itu mustahil, tidak mungkin, tapi bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati Tuhan, kembali lagi di dalam temanya adalah jangan takut. Saudara, kehidupan kita siapapun kita mengalami pergumulan itu ada namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, banyak hal. Tapi melalui proses Natal ini, cerita ini dimakan jangan takut. Yang menjadi pertanyaan ini disampaikan kepada gembala-gembala pada waktu itu oleh malaikat Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka itu gembala-gembala itu, jangan takut. Nah, alasannya mengapa tidak takut dikatakan sebab. Nah, ini penyebabnya kenapa tidak perlu takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi jangan takut. Jadi ada rasa ketakutan tadi, jangan takut. Ayat sebelumnya itu melihat peristiwa itu, tetapi kata-kata yang keluar pertama oleh malaikat itu jangan takut. Sebab berita yang dibawa itu yang akan disampaikan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Jadi malaikat itu datang membawa berita yang membuat sukacita. Sukacitanya itu besar. Jadi beritanya bukan berita yang mengerikan, bukan berita yang mengejutkan, bukan berita yang menakutkan, tapi berita yang membawa sukacita yang besar, sehingga kamu tidak perlu takut. Saya datang membawa berita, ini berita yang baik, berita yang besar. Kata membawa berita yang besar ini sebenarnya ini di dalam bahasa aslinya ini mirip dengan arti kata Injil, Evangelion itu, dan itu kabar baik, kabar sukacita.
kabar yang besar, yang menggembirakan. Dan itu dikatakan sesungguhnya. Saudara, kata-kata sesungguhnya itu artinya ya ini benar-benar sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita yang besar. Saya datang membawa sukacita yang besar. Kamu semua jangan takut. Seperti itu. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kalau kita lihat perkata ini, semua itu penting artinya, maknanya. Jadi kabar baik, kabar yang membuat sukacita yang besar itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk gembala-gembala ini, untuk seluruh bangsa. Jadi bukan untuk juga orang di sana, orang Yahudi atau tetapi untuk seluruh bangsa. Ini terjemahan di dalam King James Version. Jadi terjemahan di dalam bahasa Inggris. Seluruh bangsa ini, for all people, itu artinya untuk semua orang. Jadi semua orang sama ya, untuk seluruh bangsa di dunia ini dan untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi itulah sebabnya itu diperuntukkan bagi kita semua. Dan pesannya, jangan takut, karena Natal ini membawa berita yang sukacita besar, dan itu untuk seluruh bangsa, untuk semua orang yang ada di bumi. Nah, apa isi berita yang dibawakan yang membuat sukacita yang besar itu? Ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11 itu dikatakan hari ini, saat ini, dino iki, bukan kemarin, bukan besok, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi itulah inti berita yang membuat sukacita yang besar, yaitu intinya itu bayi yang dilahirkan itu. Jadi kemarin ada pertanyaan, jadi inti Natal itu apa toh? Apa kudu ana lilin-lilin yang ada? Apa ada cemara-cemara, hiasan-hiasan, hadiah-hadiah? Sebenarnya intinya kan ini hanya aksesoris di dalam perayaan ini. Tapi inti Natal itu kan adalah bayi yang dilahirkan itu. Isi dari berita sukacita yang besar yang ditujukan untuk semua orang, untuk seluruh bangsa ini, supaya manusia tidak takut lagi. Karena apa? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Nah, kalau berbicara dari isinya, ini berhubungan dengan tema tahun lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat temanya, itu diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia menjadi juru selamat. Itu intinya, sehingga itu kan menjadi sukacita yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada seorang yang pernah bercerita, menyampaikan, kenapa Tuhan tidak mengutus seorang ahli ekonomi supaya manusia dicukupkan segala kebutuhannya, karena ahli mengatur keuangan dan ekonomi. Kenapa dia tidak mengutus seorang yang ahli, apalagi ahli IT, teknologi, yang
canggih menciptakan ini? Atau kenapa dia tidak mengutus seorang yang punya keahlian yang lain, tetapi kenapa dia mengutus? Nah, karena kebutuhan yang utama di dalam kehidupan kita manusia adalah keselamatan. Kita yang sudah berdosa, kita di bawah belenggu kuasa kegelapan, kita mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, maka jangan takut. Pesannya, pesan Natal tahun ini jangan takut, karena Dia yang datang adalah Juru Selamat. Dia akan menyelamatkan hidup umat manusia, hidup semua orang yang percaya. Saya dan saudara, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bayi itu akan menjadi Juru Selamat, dan bayi itu juga disebut Kristus. Yesus itu biasanya dihubungkan dengan Yesus Kristus. Yesus itu artinya kan Juru Selamat, penyelamat. Kristus itu artinya yang diurapi dalam bahasa Yunani-nya. Kalau Ibrani-nya itu kata yang sama dengan Kristus itu adalah Mesias, artinya yang diurapi. Jadi dia adalah Juru Selamat yang diurapi, artinya yang disahkan, yang sudah ditahbiskan, sudah diresmikan menjadi Juru Selamat. Hari yang terakhir bagi Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ada tambahan kata-kata Tuhan di kota Daud. Nah, ini yang menjelaskan begini. Ada yang menganggap orang Kristen itu mentuhankan Yesus Kristus, seperti itu ya. Manusia kok dituhankan kan, seperti itu. Saudara perlu tahu ya, orang Kristen sama sekali tidak pernah mentuhankan manusia, yaitu Yesus itu. Nah, dan kalau mentuhankan manusia, saya sendiri juga tidak setuju. Tidak boleh mentuhankan manusia. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia itu, ya saya percaya, meyakini, karena dia tadi maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Jadi tidak pernah. Dan dari kata ini sebenarnya itu sudah menjelaskan. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Artinya dia itu sebenarnya Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam satu pengajaran tentang Kristologi, nanti ada pelajaran khusus tentang keilahian Yesus Kristus dan kemanusiaan Yesus Kristus. Yesus itu betul-betul manusia sejati, karena diungkapkan di dalam firman Tuhan. Yesus itu pernah merasa lapar. Ya, lapar. Waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam kepada gunung, dia akhirnya lapar. Yesus pernah menangis. Saudara tahu nggak Yesus itu pernah menangis? Ya, Alkitab dicatat Yesus itu pernah tertidur. Waktu dia ada di perahu kapal itu, ada Yesus tertidur karena capek lelah, ya itu manusia seperti itu. Yesus pernah berdoa. Pernah enggak di Taman Getsemani sebelum ditangkap dia berdoa. Nah, tetapi terus kadang-kadang di YouTube, di media sosial itu ditafsirkan keliru. Katanya Yesus Tuhan, dia Tuhan kok berdoa kan seperti yang biru. Katanya Yesus Tuhan, Tuhan kok menangis, Tuhan kok lapar. Nah, itu di sisi kemanusiaannya. Jadi karena di dalam pelajaran Kristologi, Yesus itu betul-betul manusia sejati, tetapi Allah yang sejati, Tuhan yang sejati. Itu ada penjelasannya. Nanti di dalam Injil Yohanes, Yesus pernah berkatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sedangkan Abraham itu di dalam Alkitab itu adanya itu jauh sebelum dia dilahirkan. Ada di dalam perjanjian lama. Ibrahim kan seperti itu. Itu dikatakan dia ada sebelum itu. Nah, kalau dia bukan Tuhan kan siapa lagi kan seperti itu, salah satu seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya karena kelahirannya adalah Juru Selamat, yaitu Kristus yang diurapi, Mesias yang diurapi, dan ternyata dia adalah Tuhan di kota Daud.
dia sendiri adalah Tuhan yang bagi manusia. Dan akhirnya nanti kan dia menjalankan kehidupan melayani sebagai manusia dan dia disalibkan, mati akhirnya bangkit dengan kuasa Tuhan. Memang unik keyakinan orang itu. Ono Tuhan kok jadi manusia, ya. Manusia kok dituhankan. Orang memang tidak pernah dituhankan. Tapi memang pribadi Yesus itu seperti itu. Dia adalah Tuhan yang sejati, tapi dia juga adalah manusia. Jangan takut. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita sedang mengalami ketakutan di akhir-akhir? Yang menjadi pertanyaan lagi, apa yang saudara takutkan sebenarnya? Dalam hidup ini apa yang saudara takutkan? Aku takut dari surga anakku biaya, aku seperti itu, biaya hidup seperti itu. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada hal-hal yang tidak pasti. Dan bagaimana selama ini? Dengan cara apa saudara mengatasi rasa takut ini? Ketakutan itu menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Ada banyak yang ditakutkan, cemaskan, tetapi hari ini di Natal ini ada satu jawaban yang Tuhan berikan melalui firman. Dia dia katakan kepada saya dan saudara, kepada seluruh bangsa, kepada semua orang, firman-Nya, jangan takut. Sebab apa? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk kita semua. Kesukaan besar itu apa? Yang dimaksudkan sukacita yang besar itu yaitu telah lahir dan selamat Kristus yang sudah ditetapkan, ditentukan, dan dialah Tuhan itu sendiri. Dia juru selamat yang akan menyelamatkan kita, mengatasi rasa takut kita dan semua banyak berguna. Kita akan menemukan jawabannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan Natal hari ini, memberikan tema kepada kami semua supaya kami jangan takut. Dan sebenarnya ketakutan itu ketika menjadi bagian di dalam hidup kami sebagai manusia. Namun hari ini Tuhan Kau memberikan jawaban supaya kami jangan takut hari ini dan seterusnya. Karena Engkau memberikan kabar baik, kabar sukacita yang besar untuk kami dan untuk semua orang. Yaitu di hari ini telah lahir juru selamat yang akan menyelamatkan kami, yang akan menolong kami, akan memberkati kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami, setiap rumah tangga kami, setiap usaha dan pekerjaan kami yang Tuhan sudah berikan. Baik pekerjaan yang kami lakukan di rumah, di sawah ladang, apapun usaha pekerjaan kami, swasta, pegawai negeri, petani, pedagang, atau apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir menjadi juru selamat bagi kami. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Menjalankan persembahan kita angkat satu sucian yang berkata dari pulau dan dunia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Allah yang hidup, Allah yang real, dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih kebaikannya. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, karena kasih kebaikan-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Ini bukan karena usaha kami, dan ini bukan karena rutinitas tahunan bagi kami, tapi kerinduan kami Tuhan untuk mengucap syukur, kembali mengingat pengorbanan-Mu yang sebagai Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, persembahan yang ada untuk pelayanan di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu terus dimasyhurkan agar kerajaan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk masyarakat warga di tempat ini yang begitu luar biasa, begitu toleransi untuk kami boleh beribadah. Berkati Tuhan untuk kesehatan masyarakat dan juga warga di tempat ini, kesehatan yang dari Engkau Tuhan, dan juga berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dalam pekerjaan dan usaha mereka mendatangkan berkat yang luar biasa yang dari Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani di tempat ini, yang melayani kami Tuhan, kita Sariman dan juga Siska, berkati kesehatan, berkati setiap pelayanan yang ada Tuhan. Biarlah kedepannya dua hamba-Mu ini Kau pakai secara luar biasa untuk melayani Engkau dan melayani kami. Roh hikmat pewahyuan yang dari Engkau terus turun atas kedua hamba-Mu Tuhan. Hati yang rindu untuk kebenaran firman-Mu, rahasia-rahasia firman-Mu yang baru yang Kau singkapkan melalui kedua hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah bagi kami, sampaikan, dan kami terkuatkan, kami semakin dewasa, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami mengerti apa yang Kau rindukan, inginkan dalam setiap kami yang dipanggil sebagai anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati juga setiap jemaat yang ada, secara khusus Mbak Lena dengan setia di tempat ini. Berkati Tuhan, kesehatan yang dari surga tercurah untuk anak-Mu ini. Pekerjaan yang ada, berkati dalam perkebunan pertaniannya ya Tuhan, dan juga anak cucunya yang jauh dari Mbak Lena, berkati kesehatan yang dari Engkau dan juga pekerjaan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat dan murid yang ada, dan juga Pak Bambang, Pak Ibu, dan juga untuk setiap yang ada di tempat ini. Berkati kesehatan yang juga, berkati usaha mereka, apapun yang menjadi usaha mereka, berkati cara luar biasa. Berkat-berkat yang terus Kau limpahkan nyata dalam kehidupan kami semua. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan masalah yang ada, yang boleh saat ini kami hadapi, nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu yang bekerja, kekuatan-Mu yang memberikan kekuatan kami untuk kami dapat melaluinya, dapat menyelesaikannya, dan kami menjadi pemenang bahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati hati kami, kuasa darah-Mu yang menutup bungkus kami dalam perjalanannya, dan malaikat surga terus menjaga kami, membentengi kami sehingga kami kembali selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang kami sembah, kita mengucap syukur dan sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Puji. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada
Sebelumnya mari kita mengucapkan pengumuman rasuli bersama dengan orang percaya di seluruh dunia. Sama-sama kita berkata, aku percaya pada glory, haleluya. Kita akan pujian ini mengakhiri ibadah kita. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberkati melawan kami semua melalui Natal hari ini Tuhan. Kami telah meninggikan besarkan nama Tuhan dan kami telah menerima berkat Natal supaya kami dalam kehidupan kami terlepas dari ketakutan karena Engkau memberitakan sukacita yang besar. Engkau yang lahir, Engkau yang datang menjadi juru selamat yang akan menolong setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Kami akan akhiri Tuhan Natal ini dan kami akan kembali ke rumah masing-masing. Manapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percayakan Tuhan menyertai kami, Tuhan menjaga kami semua. Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, iblis setan yang akan mengganggu merongrong kehidupan kami. Kami tolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pimpinan penyertaan berkat dan perlindungan Tuhan terus nyata atas setiap kami. Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami. Tuhan memberkati setiap usaha kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami yang kami lakukan dan kami kerjakan. Dialah Allah yang membuat kami berhasil dan beruntung senantiasa apa yang kami kerjakan dan kami usahakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang ya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari akanlah mengibadah Allah dan bersama-sama terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan limpahnya dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau segala berkat, damai dan sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus ikalah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali yang menjemput kita semua setiap